Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan asam dan basa. Asam atau didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H positif atau H+ ke zat lain atau disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain atau disebut sebagai akseptor proton. Suatu asam dapat melepaskan proton bila ada basa yang dapat menerima proton yang dilepaskan. Contohnya yaitu adalah hidroklorida atau HCl yang berionasi dalam air membentuk ion negatif atau ion hidrogen dan ion klorida atau Cl. Demikian juga asam karbonat berionisasi dalam air membentuk ion dan ion bikarbonat. Asam kuat adalah asam yang berdisosiasi dengan cepat dan terutama melepaskan sejumlah besar ion positif dalam larutan. Contohnya yaitu HCl. Kemudian ada asam lemah, mempunyai lebih sedikit kecenderungan untuk mendisosiasikan ion-ionnya, dan oleh karena itu kurang kuat melepaskan ion hidrogen, contohnya yaitu H2CO3. Kemudian ada basa. Basa yaitu molekul yang menerima ion hidrogen, contohnya ion bikarbonat adalah suatu basa karena dia dapat bergabung dengan satu ion hidrogen untuk membentuk asam karbonat. Protein dalam tubuh juga berfungsi sebagai basa karena beberapa asam amino yang membangun protein dengan muatan akhir negatif siap menerima ion hidrogen. Kemudian ada basa kuat, adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan hidrogen positif. Oleh karena itu dengan cepat menghasilkannya dari larutan. Contoh khasnya yaitu OH yang bereaksi dengan H+ untuk membentuk air atau H2O. Basa lemah yang khas adalah HCO3 karena berikatan dengan H+ secara jauh lebih lemah daripada OH. Kemudian ada keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan keseimbangan asam pada tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu istilah asidosis mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35, sedangkan alkalosis bila pH lebih dari 7,45. Kemudian ada CO2 atau karbon dioksida, gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. Kemudian ada bikarbonat berperan sebagai komponen basa, disebut juga sebagai komponen metabolik. Ada asidosis, berarti peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Kemudian ada alkalosis, peningkatan jumlah komponen basa, berkurangnya jumlah komponen asam. Ada pengaturan keseimbangan asam dan basa, yaitu ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion lain dalam tubuh. Contohnya yaitu untuk mencapai homeostasis harus ada keseimbangan antara asupan atau produksi ion hidrogen dan pembuangan ion hidrogen dari tubuh. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa, yaitu sistem buffer system, penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh. Sebagai buffer memiliki keterbatasan
yaitu tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraselular yang disebabkan karena peningkatan karbon dioksida. Kemudian ada sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendali sistem pernapasan bekerja normal. Kemudian kemampuan penyelenggaraan sistem baper tergantung pada tersedianya ion bikarbonat. Kemudian ada 4 sistem baper, yaitu baper bikarbonat, baper protein, baper hemoglobin, dan baper fosfat. Ada sistem paru-paru di bawah kendali medula otak, mengendalikan karbon dioksida, dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam tubuh atau dalam darah. Untuk selanjutnya itu sistem ginjal. Untuk mempertahankan seimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatile dan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Dan yang terakhir yaitu ada gangguan keseimbangan asam dan basa. Di sini gangguan yang disebabkan oleh asam dan basa yaitu ada 4. Asidosis respiratorik, yaitu keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Kemudian ada asidosis metabolik, yaitu keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Kemudian ada alkalosis respiratorik, suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernapasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Dan yang terakhir yaitu alkalosis metabolik, adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Terima kasih, itulah hasil presentasi yang saya berikan. Untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.